Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran di rumah. Kimia kelas 12 MIPA semester Gasal. Pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu senyawa turunan alkana atau senyawa karbon. Adapun pada pertemuan ini kita akan membahas alkohol atau alkanol dan alkoksi alkana atau ether. Senyawa turun alkana, senyawa karbon yang akan kita pelajari ada 7 golongan. Yang pertama yaitu haloalkana, rumus strukturnya Re, gugus fungsinya X, contoh senyawanya adalah CH3Cl. Nama senyawanya adalah klorometana atau metil klorida. Yang kedua yaitu alkohol atau alkanol, rumus strukturnya adalah ROH, gugus fungsinya adalah OH, contoh senyawanya CH3OH, nama senyawanya metanol atau metil alkohol. Yang ketiga yaitu ether atau alkoksi alkana. Rumus strukturnya RO, R arsen, gugus fungsinya O yang diikat dua tangan, contoh senyawanya adalah CH3O, CH3. Nama senyawanya adalah metoksi metana atau dimetil ether. Yang keempat yaitu aldehid atau alkanal, RC rangkap OH, gugus fungsinya adalah C rangkap OH, contoh senyawanya adalah CH3C rangkap OH, nama senyawanya adalah etanal atau asetaldehid. Yang nomor 5 adalah keton atau alkanon, rumus strukturnya RC rangkap O, R arsen, gugus fungsinya C rangkap O, R arsen, contoh senyawanya adalah CH3C rangkap O, CH3. Nama senyawanya adalah propanol atau dimetil keton. Nomor 6 asam karboksilat atau asam alkanoat. Rumus strukturnya RC rangkap OOH, gugus fungsinya C rangkap OOH, contoh senyawanya adalah CH3C rangkap OOH, nama senyawanya asam etanoat atau asam asetat. Yang nomor 7 ester atau alkil alkanoat, rumus strukturnya RC rangkap OO arsen, gugus fungsinya C rangkap OO arsen, contoh senyawanya adalah CH3C rangkap OO CH3. Nama senyawanya metil etanoat atau metil asetat, di mana R-nya adalah kita kenal namanya alkil, yang rumusnya adalah CnH2n plus 1. Pada pertemuan ini kita akan bahas alkohol atau alkanol. Adalah turun alkana yang punya gugus fungsi OH. Gugus OH ini menggantikan salah satu gugus H dalam rantai hidrokarbon alkana. Kita tahu dulu, kita ingat lagi, alkana itu punya rumus umum CnH2n plus 2. Kalau satu atom H lepas, sudah tulis seperti ini, CnH2n hanya lepas 1, sehingga CnH2n plus 1H. Nah, CnH2n plus 1 ini namanya gugus alkil RH. Jadi H yang hilang ini diganti oleh OH. Kita namakan dengan nama alkanol, ROH. Tetap alkanol, rumusnya CnH2n plus 1OH. Sekarang tata nama. Dimulai dari C-nya 1. Kalau C-nya 1 hanya berarti 3OH. Nama alkanolnya adalah CH3 seperti alkana. Alkana namanya metana. Diganti ol sehingga metanol. Nama alkoholnya atau alkil alkohol CH3 adalah metil. OH-nya alkohol atau metil alkohol. Metanol atau metil alkohol. C-nya 2 berarti hanya 5OH. Saya tulis berurutan menjadi seperti ini. CH3, CH2OH. Namanya alkanolnya namanya etanol. Kemudian nama alkoholnya atau metil alkohol, C-nya 2 ya, berarti etil alkohol. Sekarang kalau C-nya 3, saya tulis berurutan seperti ini. Jadi namanya adalah, OH-nya, ini kalau nama yang ketiga ini, OH-nya pada nomor berapa? Pada nomor 1. Berarti namanya adalah C-nya 3 propanol, berarti nomor 1 propanol. Kemudian pada alkohol ini kita kenal alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Alkohol primer berarti C yang diikat OH yang mengikat C mengikat satu atom C yang lain. Nah ini berarti ini atom C primer. OH diikat oleh C mengikat satu atom C yang lain. Sehingga namanya adalah propil alkohol primer. Sekarang OH-nya saya taruh di tengah menjadi seperti ini. Nah, berarti namanya adalah propanol. Propanol pada nomor 2 sehingga 2 propanol. Kemudian OH-nya diikat oleh C yang mengikat 2 atom C yang lain.
Maka ini namanya adalah alkohol sekunder atau propil alkohol sekunder. Sekarang kalau C4H9OH saya turut berurutan seperti ini. C-nya 4 berarti nama alkanolnya butanol. OH-nya pada nomor 1 sehingga 1 butanol. Kemudian nama alkil alkoholnya C-nya 4 berarti butil. Butil OH-nya diikat oleh C yang primer. Ya, C satu atom C yang lain C primer. Sehingga namanya adalah butil alkohol primer. Sekarang OH-nya kita taruh di yang nomor 2, bisa taruh di sini atau di sini. Sehingga namanya adalah ini butanol pada nomor 2, 2 butanol. Ini adalah OH yang mengikat 2 atom C yang lain, berarti ini adalah alkohol sekunder. Namanya butil alkohol sekunder. Sekarang saya buat seperti ini. Ada cabangnya. Tetap yang terpanjang adalah 1, 2, 3. Berarti propanol nomor 1 ya. Ada cabangnya metil pada nomor 2. Nomor 2 dari 1, 2 dari OH. Sehingga 2 metil propanol. Kemudian OH-nya ini adalah termasuk OH primer atau sekunder tersier. Tetap alkohol primer. Karena C mengikat 1 atom C yang lain. Jadi namanya ini adalah bentuk isobutil alkohol. Satu lagi dari C4H9. OH-nya saya taruh di sini. Ini C-nya berarti C 1, 2, 3 mengikat 3 atom C yang lain. 3 atom C berarti atom C tersier. Kemudian tetap C-nya 3, ada OH-nya. OH-nya nomor 2. Ada ini C-nya panjang 3 propanol nomor 2 dan ada cabangnya nomor 2. 2 metil 2 propanol dan metil alkohol tersier. Sekarang isomer alkohol. Pada slide sebelumnya kita sudah mengenal C3H7OH. Dibuat yang lurus, OH-nya pada nomor 1, sehingga namanya 1 propanol. Kemudian OH-nya diikat oleh C mengikat 1 atom C yang lain, sehingga namanya propil alkohol primer. Yang kedua OH-nya ditaruh di tengah, sehingga namanya ini propanol nomor 2, 2 propanol. Kemudian bisa juga ini adalah OH yang mengikat OH diikat oleh C mengikat 2 atom C yang lain. Ini namanya propil alkohol sekunder. Sehingga C3H7 mempunyai 2 isomer. Sekarang kalau C4OH, sudah mengenal ini slide tadi ya. Dibuat lurus. Lurus OH-nya pada nomor 1, maka namanya 1 butanol. Atau bisa juga OH-nya diikat oleh C mengikat 1 atom C yang lain, namanya butil alkohol primer. Kemudian OH-nya saya pindah di nomor 2, sehingga namanya bisa juga taruh sini atau nomor sini ya, nanti sama nomor 2. Itu namanya 2 butanol. Kemudian OH-nya diikat oleh 2 atom C yang lain, sehingga namanya butil alkohol sekunder. Dan rumus struktur berikutnya ini adalah dibuat cabang. C-nya yang semulanya 4 dibuat cabang seperti ini, sehingga C-nya jumlahnya 3, propanol, O-nya nomor 1, nolnya dari kanan ya, 1, 2. Kedua ketemu metil, berarti 2 metil, 1 propanol, atau nama ini adalah bentuk isobutil alkohol. Kemudian OH-nya saya pindah di sebelah nomor yang tengah, sehingga menjadi seperti ini, tetap ini propanol. Propanol OH-nya pada nomor 2, 2 propanol, metilnya juga nomor 2, sehingga namanya 2 metil propanol. Dan OH diikat oleh C yang mengikat 3 atom C yang lain, sehingga namanya butil alkohol tersier. Maka C4H9OH mempunyai berapa isomer? 4 isomer. Sekarang tugas kalian adalah C5H11OH. Ada berapa isomer? Berikutnya adalah berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksil OH. Alkohol dibedakan, nah kita sudah mengenal alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. C primer adalah C yang OH diikat oleh C mengikat 1 atom C yang lain. 2 alkohol sekunder, alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. OH diikat oleh C mengikat 2 atom C yang lain, yang namanya atom C sekunder. Yang ketiga, alkohol tersier, alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. OH diikat oleh C mengikat 3 atom C yang lain, sehingga namanya atom C tersier.
Untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier dapat digunakan bereaksi Lucas. ROH plus HCl membentuk RCl dengan isomer katalis ZnCl2. Alkohol primer bereaksi sangat lambat. Gelembung-gelembung gas RCl akan terbentuk sangat lambat setelah reaksi dilakukan selama kira-kira 20 menit. Alkohol sekunder akan terbentuk gelembung-gelembung gas RCl setelah kira-kira 10 menit, jadi lebih cepat sekunder ya. Sedangkan alkohol tersier akan terbentuk gelembung-gelembung gas RLCl, jadi segala terbentuk dari reaksinya adalah lebih cepat. Berdasarkan jumlah hugos OH yang terikat, kita kenal ada 3. Alkohol monovalen, yaitu alkohol yang memiliki sebuah hugos OH. Kita lihat C3CH2OH. Jadi sudah kita kenal OH-nya 1. C-nya 2, berarti namanya etanol. Sekarang yang kedua, alkohol divalen, alkohol yang memiliki dua hugos OH. Sama C-nya 2, nah masing-masing C mengikat OH. Nah, namanya adalah C-nya 2 tetap etana, dan OH-nya ada 2 diol, etanadiol. Ol-nya pada nomor berapa? Jadi masing-masing C mengikat OH semua, jadi nomor 1 dan nomor 2. Dengan namanya 1,2 etanadiol. Atau nama lainnya adalah etilen glikol. Etilen glikol disebut juga glikol saja. Alkohol polivalen, alkohol yang memiliki lebih dari 2 gugus OH. Seperti misalkan di sini CH3, CH2, CH3. OH-nya, nah ini mengikat masing-masing C mengikat OH semuanya. Nah, kita kata tadi C-nya dan ini adalah propana. OH-nya ada 3 triol. Pada nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3 propana triol. Nah, disebut juga nanti kita kenal dengan nama gliserol. Sekarang yang B, sifat-sifat alkohol. Sifat fisik alkohol, alkohol berupa cairan jernih, tidak berwarna dan berbau khas. Bisa dibeli di apotik, ya warnanya jernih, hanya kadarnya alkohol 70%, ada juga yang kalau nggak salah 90% atau 96%. Kemudian alkohol berantai pendek, mudah larut dalam air karena pengaruh ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen di sini ikatan yang antar molekul. Contohnya di sini pada etanol ya larut dalam alkohol. Karena larut ini karena tadi ada ikatan hidrogen H dengan O yang mempunyai beda keelektronegatifan sangat tinggi. Ingat, ikatan hidrogen adalah ikatan H dengan atom apa saja? OFN, ya, OFN atau FNOF, NOF, ya. Ini mempunyai beda keelektronegatifan yang sangat tinggi. Bisa tadi H dengan O atau H dengan O, ini ikatan hidrogen. Dengan adanya ikatan hidrogen ini mempunyai titik-titik yang sangat tinggi. Kemudian alkohol bersifat amfoter. Amfoter berarti dia bisa bersifat sebagai asam, bisa juga bertindak sebagai basa. Tetapi spesiesnya lemah. Jadi asamnya lemah dan basanya lemah. Sebagai asam, alkohol dapat bereaksi dengan larutan basa kuat OH- dan basa pekat OH- dan basa kuat NH2-. C2H5OH plus OH- membentuk C2H5O- plus H2O. Dan sebagai basa, alkohol dapat bereaksi dengan asam kuat seperti HBr. C3OH plus HBr membentuk CH3OH OH2 plus Br-. Kemudian sifat kimia alkohol. 1. Reaksi alkohol dengan logam seperti logam Na atau golongan 1A yang lain yang sangat reaktif. ROH plus Na membentuk RONA plus setengah H2. ROH saya terapkan kalau C-nya 2 hanya 5 OH plus Na akan menghasilkan C2H5ONA plus setengah H2. C2H5OH kita tahu namanya adalah etanol, sedangkan C2H5ONA namanya natrium etanolat. Yang kedua, reaksi alkohol dengan HCl.
ROH plus HCl menghasilkan RCl plus H2O. ROH-nya C2H5OH plus HCl menghasilkan C2H5Cl plus H2O. C2H5OH-nya etanol, sedangkan C2H5Cl-nya etil, C2H5 etil klorida atau kloroetana. Yang ketiga, alkohol bisa direaksi dengan PCl5. ROH plus PCl5 menghasilkan RCl plus POCl3 plus HCl. Saya terapkan C2H5OH plus PCl5 membentuk C2H5Cl plus POCl3 plus HCl. Yang nomor 4, reaksi oksidasi alkohol. Kita tahu alkohol ini ada 3, alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer kalau dioksidasi akan menghasilkan alkanal. Alkanal kalau dioksidasi lagi akan menghasilkan asam alkanoat, RCOOH. Alkanal arsen COH. Contohnya di sini alkohol primer C3H7OH. Nah, sebenarnya harusnya saya tulis CH3, CH2, CH2OH ya. Jadi OH-nya terletak pada nomor 1. Jika ini 1 propanol. Dioksidasi akan menghasilkan, jadi COH kan yang paling kanan ya. COH-nya menjadi C rangkap OH atau gugus alkanal. Sehingga C2H5 C rangkap OH plus H2O propanal. Propanal dioksidasi akan menghasilkan asam propanoat. Jadi O-nya ini akan masuk pada gugus alkanal di sini. Menjadi C2H5 C rangkap OH asam propanoat. Kemudian oksidasi alkohol sekunder. Alkohol sekunder jadi OH terletak pada C sekunder. Ini di sini C yang nomor 2 ya, C mereka 2 atom C yang lain, R1, R2. Alkohol ini primer. Membentuk alkanon. Alkanon sama yang ini tunggal jadi rangkap, hanya nanti lepas menjadi H2O. Rangkap O ini alkanon. Dioksidasi ya, kemudian alkanon kalau dioksidasi lagi menghasilkan beberapa asam alkanoat. Ini di R COH, misalkan ini R1 ya, berarti R2 COH. Contohnya di sini alkohol primer, alkohol sekunder, contohnya di sini CH3 CHOH, di OH-nya terletak pada C yang sekunder. Ya, sekunder berarti namanya ini adalah 2 propanol. Dioksidasi akan menghasilkan 2 propanol di alkohol sekunder, ini menghasilkan OH-nya ini lepas, rangkapnya 2O plus H2O, 2 propanol. Kemudian 2 propanol ini dioksidasi akan menghasilkan beberapa asam alkanoat. Jadi ini misalkan lepasnya di sini lepas, nah ikatannya berarti CH3CO C rangkap OOH. CH3-nya ini nanti berhasil lagi dioksidasi menghasilkan HCOOH, C-nya 1. Jadi keseluruhannya jumlahnya sama, C-nya ini 3 ya. Oksidasi ini C-nya 3. Hanya berapa sih? Ini apa? 3, 6, 7, 8. 6, 8. O-nya juga 2. Sama dioksidasi sama akan menghasilkan C-nya oksidasi ya. Dari sini C-nya berarti berapa? 3 hanya 6. Ini 2, 3. Hanya 3, 1, 4, 6. Ini beberapa asam. Sedangkan untuk oksidasi alkohol tersier tidak bereaksi. Kemudian yang nomor 5 adalah reaksi alkohol dengan H2SO4. Ada 2, yaitu kalau pada suhu 140 derajat Celcius, alkohol akan menghasilkan ether. Contohnya 2 molekul metanol dengan H2SO4 pada suhu 140 derajat Celcius akan menghasilkan dimetil ether plus H2O. Dan yang kedua, pada suhu dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius akan menghasilkan alkena rangkap. Misalkan etanol dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius menghasilkan etena plus H2O. Sekarang sifat kimia yang kelima yaitu reaksi alkohol dengan asam karboksilat
disebut dengan nama reaksi esterifikasi. Ini reaksi yang terkenal. ROH, alkohol plus asam alkanoat, ya, arsen, COH akan menghasilkan ester. R1, RCOOR plus H2O. Ester atau disebut juga dengan alkil alkanoat. Contohnya, alkoholnya adalah CH3OH, metanol, plus asam alkanoatnya C2H5, COOH, asam propanoat akan menghasilkan R1-nya C2H5, COOCH3. Diperhatikan di sini. Jadi di sini adalah R1 ya dari asam, COOH, H-nya diganti R. R-nya berasal dari alkohol ya. Jadi di sini C2H5COO, nah harusnya H-nya diganti pada CH3. Plus H2O. H2O berasal dari H yang lepas ini pada asam dan OH, H2O. Namanya metil propanoat hampir sama dengan di sini. Ada asam propanoat nih, H-nya ini asam karena H. Asam propanoat. Ini sini adalah dari kanannya dulu ya, metil propanoat. Nama ester jarang digunakan. Pembuatan alkohol, metanol dan etanol merupakan alkohol yang banyak diproduksi di industri. Metanol dibuat besar-besaran dengan cara mereduksi gas CO, menggunakan gas hidrogen dengan katalis oksida logam. Contohnya tahap 1 CH4 plus H2O, tanda panah bolak-balik membentuk CO dan 3H2. Tahap 2 CO plus H2 dengan katalis Cr2O3 pada tekanan 200 atmosfer dan suhunya 400 derajat Celcius dihasilkan CH3OH cair. Etanol di industri dibuat dengan cara hidrasi gas asetilen dengan katalis asam sulfat atau asam fosfat. Etena ini ya, CH2 rangkap CH2 dan H2O, tanda panah dengan katalis H2SO4 pada suhu 300 derajat Celcius, sehingga CH3 CH2OH. Kalau kita perhatikan ini merupakan kebalikan dari reaksi yang nomor 4 ya. Alkohol bereaksi dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat akan menghasilkan etena dan air. Dan cara lain dengan fermentasi glukosa dengan menggunakan enzim. C6H12O6 dengan enzim menghasilkan 2C2H5OH plus 2CO2. Nah ini yang biasanya dalam kehidupan sehari kita kenal dengan nama pembuatan tape. Tape dengan menggunakan singkong, kemudian atau beras ketan ya. Nah, kemudian dibuat ya sudah dimasak, kemudian diberi ragi tape dihasilkan. Jadi mengandung glukosa, tadi apa? Singkong dan beras ketan. Dengan menggunakan ragi tape akan menghasilkan alkohol. Nah, C2H5OH plus 2CO2. Di laboratorium dalam skala kecil, alkohol dapat disintesis melalui beberapa reaksi. Antara yang pertama yaitu reduksi alkanal akan menghasilkan alkohol primer. Alkanar RCOH plus H2 dengan katalis LiAlH3 akan menghasilkan alkohol primer RCH2OH. Contohnya propanal. Ya, propanal COH bisa ditulis CHO di sini. Ya, ketika ini COH ditulis CHO. Jangan COH hampir sama dengan alkohol. CHO plus H2. Tanda panah dengan katalis LiAlH3 dihasilkan CH3, CH2, CH2OH. Pro 1 propanol. Yang kedua, reduksi alkanon akan menghasilkan alkohol sekunder. RCOR plus H2 alkanon dengan katalis LiAlH3 akan menghasilkan RCHOHR. Ini alkohol sekunder. Contohnya CH3COCH3 plus H2. 2 propanon dengan LiAlH3 akan menghasilkan CH3CH bawahnya OH CH3. Kalau kita perhatikan pada reaksi oksidasi yang pada slide sebelumnya ya, reaksi oksidasi alkohol primer, ingat-ingat kita lihat catatan kalian. Alkohol primer kalau dioksidasi akan menghasilkan alkanal.
Nah, ini kalau ini kebalikan, alkana direduksi menghasilkan alkohol primer, kebalikannya. Dan yang kedua, alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan alkanon. Nah, sekarang alkanon direduksi menghasilkan alkohol sekunder, kebalikan dengan reaksi ini reduksi baik dengan reaksi oksidasi. Yang ketiga yaitu substitusi alkil halida dengan basa. RCl-NaOH membentuk ROH plus NaCl. RCl-nya CH2CH5Cl etil klorida plus NaOH akan menghasilkan C2H5OH plus NaCl. Namanya etil alkohol. Sekarang kegunaan alkohol. Metanol banyak dibuat menjadi formaldehid atau metanal yang digunakan untuk pembuatan plastik atau polimer. Dan juga banyak digunakan sebagai pelarut dan bahan pembuatan senyawa organik lainnya, misalkan ester. Etanol dapat ditemukan dalam spiritus. Spiritus mungkin bisa kalian lihat di laboratorium ya, itu untuk lampu pemanas ya. Ini spiritus dan ini lampu untuk pemanas. Kalau kita mau memanaskan bahan kimia ini menggunakan larutan ya, ini menggunakan di lampu spiritus. Spiritus ini sebenarnya campuran dari metanol dan etanol yang sama warnanya jernih dengan jernih. Nah, untuk membedakan dengan etanol atau dengan alkohol, nah ini diberi warna biru, warna biru. Alkohol 70% yang digunakan untuk membersih luka, minuman beralkohol, dan obat sirup alkohol. Misalnya tadi untuk membersihkan luka ya, bisa juga untuk membersihkan alat dalam kedokteran ya, agar cuci hama atau bebas dari desinfektan. Minuman beralkohol, minuman alkohol di sini tidak boleh bagi mereka yang misalkan di musim yang mempunyai 4 musim ya. Dan bagi mereka yang non-muslim tentunya. Kalau muslim tidak boleh minum minuman yang beralkohol. Dan minum beralkohol juga tidak sampai 70%. Nah, itu yang maksudnya tanda petik ya, yang boleh tidak sampai 70% yang boleh diminum bagi mereka, bukan bagi umat Islam. Islam berapa besar pun tidak boleh. Itu hanya sampai 10% saja. Tidak boleh melebihi dari 10%. Karena kita tahu alkohol ini adalah sifatnya sebagai membakar, maka nanti akan membakar jaring-jaringan tubuh, saraf-saraf dalam tubuh. Kemudian sebagai obat sirup, karena ada zat-zat kimia yang suka larut dalam air, sehingga tapi larut dalam alkohol. Dan glikol digunakan untuk bahan anti beku pada radiator mobil di daerah musim dingin karena titik bekunya rendah. Kemudian gliserol untuk pelembab dan pelembut pada berbagai macam kosmetik, pelembab tembakau, dan pelarut berbagai macam jenis obat, misalkan obat batuk. Nah, ini alat kosmetik ya sebagai pelembab, pelembut, ya untuk kulit agar tidak terjadi kulitnya menjadi kasar ya. Nah, ini contoh dari gliserol. Sekarang eter atau alkoksi alkana adalah turun alkana yang punya gugus fungsi alkoksi, RO-arsen, disebut juga alkoksi alkana. Kita ingat rumus dari alkohol mempunyai rumus ROH. Di sini H pada alkohol diganti oleh R. Nah, untuk membedakan R, saya tulis R-arsen, sehingga rumus eter mempunyai rumus RO-R-arsen. R dan R-arsen bisa sama, bisa juga berbeda. Sekarang tata nama eter. Suku yang pertama tentunya tidak dimulai dengan C-nya 1 karena O mengikat 2 R. Kita isi misalkan sama CH3O, CH3. Nama eternya dengan menggunakan alkil eter. Sehingga CH3 metil, sebelah kanan juga metil, digabungkan menjadi dimetil eter. Sekarang nama alkoksitnya. Alkoksitnya yang terdekat dengan O karena sama tidak masalah. Nah, jadi sebelah kiri namanya CH3O, namanya misalkan metoksi, kemudian CH3 menjadi metana. Sehingga namanya adalah metoksi metana.
Dan sebelah kiri saya isi dengan C-nya 2H-5, sebelah kanan saya isi dengan CH3. Sehingga C2H5OCH3. Sebelah kiri namanya etil, sebelah kanan namanya metil. Sehingga ditulis lebih dulu, etil, metil, eter. Kemudian yang dekat dengan O adalah yang C-nya 1. Berarti itu adalah metoksi, nama alkoksida. Sedangkan C2H5 adalah alkananya etana, sehingga namanya metoksi etana. Kemudian saya isi sama, sebelah kiri C2H5O, sebelah kanan juga C2H5. C2H5 etil sama, sehingga digabungkan menjadi dietil eter. Karena C alkoksinya karena sama, sehingga sama-sama sebelah kiri C2H5, sebelah kanan juga C2H5, dekat dengan O, itu namanya adalah metoksi etana. Sekarang kalau yang sebelah kiri saya isi dengan C3H7, sebelah kanan dengan CH3. Di sebelah kiri namanya propil, sebelah kanan namanya metil. P dengan M lebih dahulu yang P. Metil, propil, metil, eter. Yang dekat dengan O adalah CH3. Jadi pas kebetulan ini contohnya semuanya yang dekat dengan O yang sebelah kanan ya. Bisa juga nanti yang dekat O dengan yang sebelah kiri. Ya. Contohnya di sini semuanya sebelah kanan. Sebelah yang dekat dengan O metoksi. Kemudian yang lebih panjang propana, sehingga namanya metoksi propana. Sekarang isomer eter. Isomer eter dimulai dari yang C-nya 4, seperti pada dietil eter. Dietil eter ya. Kemudian tadi nama lainnya adalah etoksi etana. Kemudian yang C-nya yang sebelah kanan saya ambil 1, ditaruh yang sebelah kiri, sehingga C yang sebelah kiri adalah C-nya 3, C3, CH2, CH2O, CH3. Sebelah kiri namanya propil, sebelah kanan namanya metil, sehingga namanya propil metil eter, atau yang dekat dengan O adalah yang CH3, berarti metoksi propana. Sekarang yang sebelah kiri yang CH3 yang lurus saya buat yang bercabang, sehingga menjadi CH3CH, CH3, O, CH3. Sebelah kiri namanya adalah, nah sekarang yang cabang pun nama alkilnya ya, yang jadi ini yang ada cabangnya menjadi isopropil. Kalau ini tadi propil saja, ini isopropil. Isopropil metil eter. Nama alkoksinya tentunya dekat dengan CH3 adalah yang metoksi. Kemudian ini adalah propana. Kemudian yang nomor 2 ada O-nya, sehingga namanya menjadi 2-metoksi propana. Maka isomer eter ini mempunyai berapa isomer? 3 isomer. Sekarang sifat eter. Yang pertama sifat fisis. Eter merupakan cairan jenuh tidak berwarna yang mudah menguap dan dibakar, berbau enak, tetapi mempunyai sifat membius. Titik-titik eter relatif rendah jika dibandingkan dengan alkohol untuk C yang sama. Di dalam alkohol terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pada eter tidak. Kita lihat di sini pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih. Sama-sama yang C-nya 2, pada etanol, yaitu itu terjadi ikatan hidrogen, pada dimetil eter tidak. Ternyata mempunyai pengaruh pada titik didih. Pada etanol titik didihnya 78,5, sedangkan pada dimetil eter titik didihnya adalah min 23,6 derajat Celcius, bedanya sampai 100 derajat lebih ya. Sekarang sifat kimia eter. Yang pertama reaksi eter dengan PCl5. RO arsen plus PCl5 membentuk RCl plus arsen Cl plus PoCl3. Contohnya CH3OCH3 etil metil eter dengan PCl5. Ini masing-masing alkil ini lepas berikatan dengan Cl pada PCl5. C2H5 dengan Cl membentuk C2H5Cl etil klorida. CH3 dengan Cl masukkan CH3Cl metil klorida. Ini tinggal PCl3 dengan O membentuk PoCl3. Reaksi etil dengan asam halida HX. RO arsen plus HX membentuk ROH plus R arsen Cl.
Misalkan di sini C2H5OCH3 plus HI. Ini lepasnya pada CH3 di sini. C2H5O berikatan dengan H pada HI sehingga dibentuk adalah C2H5OH. Jadi etanol. Sedangkan CH3-nya berisi dengan I, CH3I atau metil iodida. Bisa juga lepasnya di sini. Berarti C2H5 dengan I, C2H5I. Berarti yang lain adalah CH3O dengan H, CH3OH. Jadi bisa juga menghasilkan metanol atau etil iodida. Sekarang pembuatan eter. Eter sintetis dibuat dari dehidrasi alkohol menggunakan asam sulfat pekat pada suhu 140 derajat Celcius. ROH alkohol membentuk eter ROR plus H2O pada reaksi dengan H2SO4 pada suhu 140 derajat Celcius. Contohnya pada CH3OH metanol dengan reaksi dengan H2SO4 pada suhu 140 derajat Celcius dihasilkan dimetil eter plus H2O. Kalau kita perhatikan pembuatan eter ini bisa dilihat pada sifat-sifat kimia alkohol ya. Kamu lihat lagi slide sebelumnya, catatan sebelumnya itu pada sifat-sifat alkohol yang nomor 4 kalau nggak salah. Kemudian yang nomor 2, reaksi antara Na alkoksida dengan alkil halida terkenal dengan nama sintesis Williamson. RONA plus RaCnCl menghasilkan RORaCN plus NaCl. C, contohnya C2H5ONa natrium etanolat dengan CH3Cl. Pada natrium etanolat Na-nya ini lepas berikatan dengan Cl pada CH3Cl. Sehingga ini lepas dengan Cl menghasilkan C2H5OCH3. Dan Na-nya berikatan dengan Cl, NaCl, dan ini dihasilkan etil metil eter. Sekarang kegunaan eter. Eter yang terpenting adalah dietil eter, yang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perdagangan disebut eter saja. Kegunaan utama eter adalah sebagai pelarut. Sebagai obat bius, anestesi pada operasi dietil eter ini adalah obat bius yang diberikan melalui pernafasan. Tapi sekarang sudah ditinggalkan karena memberikan efek samping mual dan pusing. Kemudian metil tersier butil eter MTBE. Kalian tentunya kenal itu pada waktu kita membahas bensin pada senyawa hidrokarbon. Sebagai zat aditif pada bensin, yaitu untuk menaikkan nilai oktan. Jadi, eter sudah selesai pada pertemuan ini. Kita lanjutkan sekarang adalah isomer fungsional antara alkohol dengan eter. Kita perhatikan dua rumus struktur ini. Yang pertama etil metil eter, yang kedua adalah propanol. Etil metil eter kita lihat mempunyai C berapa? 1, 2, 3. Hanya 3 tambah 2, 5, 8. O-nya 1, jadi C-nya 3, hanya 8, O-nya 1, etil metil eter. Kemudian pada propanol, nah ini propanol, C-nya juga 3. Hanya berapa? 5, 7, 8. O-nya 1. Jadi ternyata etil metil eter dengan propanol mempunyai rumus molekul sama, yaitu C3H8O. Nah, dari sini satu rumus molekul mempunyai dua gugus yang berbeda. Satunya alkohol, satunya eter. Makanya namanya isomer fungsional. Contoh lain di sini, rumus molekul C3H8. Karena tadi sudah mengenal pada alkohol ada dua isomer, yaitu 1 propanol dan 2 propanol. Pada eter hanya 1 etil metil eter, sehingga C3H8O mempunyai 3 isomer. C4H8O pada alkohol mempunyai 4, 1 butanol, 2 butanol, 2 metil 1 propanol, dan 2 metil 2 propanol. Sedangkan eter mempunyai 3 isomer di etil eter, propil metil eter, dan isopropil metil eter.
Sehingga di sini keseluruhannya C4H10O mempunyai 7 isomer. Dengan isomer fungsional ini, isomer fungsional alkohol dan eter, materi alkohol dan eter sudah selesai. Seperti biasanya, kalian catat, kemudian kerjakan soal-soal di bawah ini. 1, 2, 3, nomor 4. Itu misalkan itu yang A, etanol dengan CuO. Itu berarti etanol yang dioksidasi. Nomor 2 jelas, nomor 3 juga yang dioksidasi, 2-butanol dioksidasi. Nomor D jelas, nomor E jelas, contohnya sudah ada ya. Dan 1, 2, 3, 4, ada lagi 5, 6, 7, 8. Ya. Biasanya catat, kemudian kerjakan soal-soal ini, foto, dan kirim. Ya. Saya kira cukup pertemuan kali kita ini. Satu Indonesia, kita lawan COVID-19 dengan study at home. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.